Shalom, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kelvin Rizalta dari kelas 2A jurusan teologi dengan NIM 20011879, dan di sini saya akan memaparkan dari salah satu tugas kami dari mata kuliah FAK Pemuda dan Dewasa yang berjudul Pengajaran Moral kepada Orang Dewasa, dan dari dosen kami yang bernama Dr. Setia Ulina Guru Tarigan. Dan kita ketahui bahwasanya pengajaran moral kepada orang dewasa itu tidak luput dari pengertian dari FAK, yaitu pendidikan Kristen berasal dari bahasa Inggris Christian Education, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pendidikan agama Kristen. PAK merupakan pendidikan yang berporos pada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab, atau bisa disebut firman Allah, sebagai dasar atau sumber acuannya. Di sini tujuan dari PAK adalah membimbing dan mengarahkan seorang atau kelompok untuk memiliki kesadaran dalam tingkat kedewasaan dan kematangan yang dimiliki, serta dan diajukannya dalam berbagai hal, baik dalam moralitas ataupun mental atau spiritualitas. PAK harusnya dipahami sebagai isi sekaligus proses dari pengajaran firman Tuhan yang mampu seseorang atau kelompok menjadi pelaku dan hidup sesuai dengan nilai-nilai utama dari firman Tuhan. Pengertian dari orang dewasa. Orang dewasa melambungkan segala organisme yang telah matang, yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak ataupun remaja, yang menjadi salah satunya menjadi pria, atau bisa disebut juga dengan wanita. Saat ini istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologis, yaitu sudah akil baligh, hukum sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah. Menurut undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dan karakter pribadi, yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan tidak koordinatif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur. Sebaliknya, seseorang dapat secara langsung dianggap dewasa tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakteristik orang dewasa. Dewasa kadang juga berarti tidak dianggap cocok untuk anak-anak, terutama sebagai suatu episme yang berkaitan dengan perilaku seksual, seperti hiburan dewasa, video dewasa, menjalankan dewasa, serta toko buku dewasa. Namun, pendidikan orang dewasa hanya berarti pendidikan untuk orang dewasa dan bukan spesifik pendidikan seks. Dalam bidang ilmu psikologis, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang masa pemilihan pasangan atau belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memuliakan keluarga, dan mengasuh anak-anak. Dan setelah itu perkembangan orang dewasa meliputi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam ranah biologi dan psikologi. Kehidupan manusia dari akhir remaja hingga akhir hayat seseorang. Perubahan ini mungkin bertahap atau cepat dan dapat mencerminkan perubahan positif, negatif, atau tidak sama sekali dari tingkat fungsi sebaliknya. Perubahan yang terjadi pada tingkat sel dan sebagai dijelaskan oleh teori biologi
tentang perkembangan dan penemuan orang dewasa, perubahan biologis mempengaruhi perubahan perkembangan psikologis dan interpersonalitas atau sosial yang sering digambarkan oleh teori tahap perkembangan manusia. Teori tahap biasanya berfungsi pada tugas perkembangan sesuai usia yang harus dicapai pada setiap tahap. Erik Erikson dan Carl Jung, teori tahap perkembangan manusia mencakupi rentang kehidupan, mengusulkan dan potensi perubahan positif di akhir kehidupan. Konsep kedewasaan memiliki definisi hukum dan sosial budaya. Definisi hukum orang dewasa adalah orang yang telah mencapai usia di mana mereka dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan karena itu bertanggung jawab secara hukum untuk mereka. Ini disebut sebagai mayoritas, yaitu usia 18 tahun di sebagai besar budaya, meskipun ada variasi dari 16 hingga 21 tahun. Teori biomedis berpendapat bahwa seseorang dapat berhasil dengan merawat kesehatan fisik dan kehilangan fungsi, sedangkan teori psikologis berpendapat bahwa memanfaatkan sumber daya sosial dan kognitif seperti sikap positif atau dukungan sosial dari tetangga dan dari tetangga dan teman adalah kunci keberhasilan penuaan. Dan di sini ada tokoh yang menyebutkan bahwasanya penuaan yang sukses sebagai orang yang hidup paling lama meninggal pada usia 122 tahun. Dari tokoh ini yang tidak salah yang bernama Jean Louis Calment, umurnya yang panjang dapat dengan genetik kedua orang tua yang hidup hingga usia 80 tahun dan gaya hidupnya yang aktif serta sikap optimisnya. Dia menikmati banyak hobi dan aktivitas fisik dan kepercayaan bahwa tawa berkontribusi pada umur panjangnya. Dan perkembangan moral menurut para ahli, di sini ada 11 ahli yang saya dapatkan. Ya, yang pertama itu menurut Sonny Kraft. Menurut Sonny Kraft, moral adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar guna menilai perbuatan seseorang yang dirasakan baik atau buruk di dalam sebuah masyarakat. Dan yang kedua, di mana di sini menurut Maria G. Watt, moral ialah sesuatu yang bersangkutan dengan keterampilan dalam menentukan benar atau salah, serta baik atau buruknya sebuah perilaku pada diri seseorang. Dan menurut tokoh selanjutnya, yaitu menurut Russell Swiftburg, moral merupakan semua pengakuan dari pemikiran yang bersangkutan dengan keantusiasan seorang dalam bekerja di mana urusan tersebut dapat memicu perilaku seseorang tersebut. Dan yang selanjutnya menurut Elizabeth B. Hurd, moral yaitu suatu kebiasaan, tata cara, dan adat dari suatu ketentuan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan untuk anggota suatu kebiasaan dalam masyarakat. Dan yang kelima menurut Maria Asukta, moral yakini sejumlah aturan-aturan erat tentang sikap atau bisa disebut attitude dan perilaku insan. Menurut James G. Spence SG, moral seorang diperoleh dari tingkah laku manusia saat mengambil keputusan yang terdapat hubungannya dengan moral, di mana dengan kata lain lebih mengarah pada pemakaian akal dan insan melalui suatu yang mempunyai sifat objektif dalam mendefinisikan salah satu benarnya serta bisa menilai tingkah laku seseorang pada orang lain. Yang ketujuh, menurut Immanuel Kant, moral yaitu sesuatu urusan keyakinan serta sikap batin dan tidak saja hal sebatas penyesuaian dengan sejumlah aturan dari luar, entah tersebut aturan berupa hukum negara, hukum agama, atau hukum adat istiadat. Yang ke-8 menurut Al-Ghazali, moral atau akhlak merupakan suatu
peranan ya watak atau tabiat yang menetap powerful dalam jiwa insan dan adalah sumber timbulnya perbuatan tentu secara gampang dan ringan. Dan yang terakhir yaitu menurut Westporjo, moral merupakan sesuatu dengan kualitas yang dalam perbuatan insan yang mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas serangkum tentang baik buruknya tindakan manusia. Dan di sini juga saya memaparkan bahwasanya adanya pengajaran moral kepada orang dewasa. Tren yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah orang dewasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan dengan proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian tren orang dewasa diartikan dengan manusia yang bukan kanak-kanak atau remaja lagi. Maksudnya di sini manusia yang berada di dalam fase setelah remaja. Dalam konteks penelitian ini, pendidikan orang dewasa yang dimaksud adalah proses yang di dalamnya terdapat interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik yang berusia dewasa baik dalam lingkungan pendidik formal maupun non-formal. Dengan demikian, istilah dewasa didasarkan atas kelengkapan kondisi fisik juga usia dan kewajiban di samping dapat berperan sesuai dengan tuntutan tugas dari status yang dimilikinya yaitu orang dewasa. Prinsip pendidikan orang dewasa adalah dalam pendidikan orang dewasa kemudian merupakan tolak ukur utama dalam setiap pengembangan model belajar. Oleh karena itu, konsep pembelajaran dalam konteks andragogi secara lebih khusus memiliki inti dasar yang mengacu pada menumbuhnya dan mengembangnya nilai-nilai kemandirian bagi setiap peserta didiknya atau warga belajarnya. Asumsi ini merupakan batas khusus yang mampu membedakan konsep belajar andragogi dengan konsep belajar yang lainnya. Dan prinsip-prinsip dari strategi pembelajaran orang dewasa yaitu yang pertama, orang dewasa memiliki konsep diri. Orang dewasa memiliki persepsi bahwa dirinya mampu membuat suatu keputusan, dapat menghadapi resiko sebagai akibat keputusan yang diambil sendiri, dan dapat mengatur kehidupannya secara mandiri. Harga diri amat penting bagi orang dewasa, dan ia memerlukan pengakuan orang lain terhadap harga dirinya. Perilaku yang terkesan menggurui cenderung akan dianggap secara negatif oleh orang dewasa. Implikasi praktis dalam pembelajaran apabila orang dewasa dihargai dan difasilitasi oleh pendidik, maka mereka akan melibatkan diri secara optimal dalam pembelajarannya. Kegiatan belajar akan berkembang ke arah belajar antisipatif atau bisa disebut berorientasi ke masa depan. Dan belajar secara prospektif atau bisa disebut bersama orang lain. Dan berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Dan juga kita masuk ke dalam dimensi mendewasakan yang dikemukakan oleh Harry Overstreet yang kemudian dikembangkan oleh Malcolm Knowles sebagai berikut. 1. Perubahan dari menggantungkan diri kepada orang lain ke arah kehidupan mandiri. Perubahan dari sikap dan perilaku pasif ke arah sikap dan perilaku aktif. Perubahan dari sikap subjektif ke arah sikap objektif. Perubahan dari sikap dan perilaku menerima informasi ke arah sikap dan perilaku memberikan informasi. Perubahan dari pemilikan kecekapan rendah ke arah pemilikan kecekapan lebih tinggi. Perubahan dari tanggung jawab terbatas ke arah tanggung jawab lebih luas. Dan perubahan dari pemilik minat khusus ke arah pemilikan minat yang beragam.
Dan perubahan dari sikap mementingkan diri sendiri ke arah memperhatikan orang lain. Dan perubahan dari sikap menolak kenyataan dari diri sendiri dan ke arah menerima kenyataan diri sendiri. Dan perubahan dari identitas diri beragam ke arah identitas diri yang tidak beragam. Perubahan dari berpikir teknis ke arah berpikir prinsip. Perubahan dari pandangan mendatar ke pandangan mendalam. Dan juga perubahan dari sikap dan perilaku meniru ke arah sikap dan perilaku berinovasi.